Sahabat Ambun Hati yang pertama, beliau mengatakan, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, engkau akan berjumpa dengan kematian. Mari kita renungkan baik-baik. Adakah ini benar dalam kehidupan kita? Tentu saja jawabannya adalah benar. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari kematian. Tidak ada. Bahkan seorang nabi pun tidak akan bisa menghindari hal tersebut. Setiap makhluk ada kesempatan hidup, tapi pasti dia berjumpa dengan tapal batas kehidupan, yaitu kematian. Ada sebuah kisah yang menarik, yang relevan untuk kita kemukakan pada kesempatan kali ini. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan tamu istimewa. Kebetulan saat itu beliau sedang duduk bersama dengan seorang sahabatnya. Siapakah tamu itu? Tamu tersebut ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Nah, ketika datang malaikat Israel kemudian menatap tajam-tajam sahabat Nabi Sulaiman yang berada di sampingnya itu. Nah, tentu saja sahabatnya ini merasa takut, bergidik luar biasa karena ditatap oleh malaikat pencabut nyawa. Nah, tak lama kemudian setelah Israel selesai urusannya, bertanyalah sahabat ini kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, siapa yang tadi datang ke hadapan kita? Wahai sahabatku, yang tadi datang itu, kata Nabi Sulaiman, adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Betapa takutnya dia, sahabat Ambun Hati. Kemudian dia meminta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Sulaiman, engkau ini kan adalah nabi yang luar biasa. Seluruh makhluk itu tunduk di bawah kekuasaanmu. Maka tolong bantu saya, tolong bantu sahabatmu ini, hantarkan aku pergi menjauhi Israel, hantarkan aku ke negeri Hindia. Nah, karena dia ini adalah teman baiknya, Nabi Sulaiman kemudian memanggil angin. Kemudian angin diperintahkan Nabi Sulaiman mengantarkan sahabatnya tersebut ke negeri Hindia. Namun apa yang terjadi, sahabat Ambun Hati? Ternyata di negeri Hindia itulah sahabatnya itu menjumpa Israel, dan disitulah dia diambil nyawanya. Nah, tak lama kemudian Nabi Sulaiman kedatangan lagi Israel, lalu beliau bertanya kepada Israel, ya Israel, mengapa kemarin engkau ketika kali datang pertama menjumpaiku, engkau menatap sahabatku tersebut dengan tajam? Ada apa wahai Israel? Begini Sulaiman, kenapa aku melihat sahabatmu itu dengan tajam? Karena saat itu aku mendapatkan perintah untuk mengambil nyawanya di negeri Hindia. Namun aku bingung, aku heran kenapa dia berada di hadapanmu. Namun ternyata atas izin Allah, memang kehendak Allah, dia mati, dia meninggal di negeri Hindia. Nah, ini gambaran, sahabat Ambun Hati, bahwa kita ini tidak pernah bisa menghindari yang namanya kematian. Kematian itu adalah hal yang selalu dekat dalam kehidupan kita. Sehingga tidak salah kalau kemudian suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada para muridnya, wahai muridku, menurut kalian apakah yang paling dekat dalam kehidupan ini? Nah, para muridnya menjawab bermacam-macam. Ada yang mengatakan yang dekat itu adalah sahabat, yang dekat itu adalah istri, yang dekat itu adalah orang tua, dan seterusnya. Tapi Imam Al-Ghazali dengan bijak mengatakan, wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling dekat dalam kehidupan kita itu adalah kematian. Nah, kita tidak pernah tahu kapan kita berjumpa dengan kematian. Tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi itu semuanya. Namun apa yang terjadi? Di dalam hidup ini ternyata tidak banyak orang menyadari itu. Dalam kehidupan kita, sahabat Ambun Hati, kita mengalami dua perjalanan. Perjalanan pertama adalah perjalanan dari Allah, perjalanan kedua adalah perjalanan menuju Allah. Nah, pada perjalanan yang pertama kita tidak pernah diajak diskusi, tidak pernah diajak dialog, tidak pernah diajak memilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah Allah persiapkan. Ya, siapa ibu kita, siapa ayah kita, apa suku bangsa kita, dan seterusnya. Itu Allah tidak pernah mengajak diskusi, dialog kepada kita, karena ini perjalanan yang pertama. Namun ketika kita sudah hadir ke muka bumi ini, kita bergerak menuju kematian, maka kita berarti menuju perjalanan kedua, yaitu perjalanan menuju Allah. Namun bedanya, sahabat Ambun Hati, dalam perjalanan kedua ini Allah memberikan satu kebebasan kepada kita.
Kita bisa bergerak menuju Allah atau kita bergerak menuju selain Allah. Nah, karena itu di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita bacakan dalam sholat 5 waktu ada ungkapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 2 jalan yang Allah tunjukkan dalam kalimat tersebut. Pertama adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, jalan yang mengantarkan kita pada keselamatan. Yang kedua adalah jalan menuju selain Allah. Al-maghdubi alaihim ad-dallin, ya. Al-maghdubi alaihim itu adalah jalan orang-orang yang tersesat, jalan orang-orang yang dimurkai, dan ad-dallin adalah jalan orang-orang yang tersesat. Nah, ini 2 jalan yang ada di hadapan kita. Jalan menuju Allah dan jalan menuju selain Allah. Nah, bedanya di mana? Jalan yang pertama, jalan siratal mustaqim, atau dalam Al-Quran juga disebut sebagai al-aqabah, jalan yang mendaki. Ini jalan yang berat, karena jalan ini menanjak, penuh perjuangan, penuh usaha, penuh ikhtiar. Sementara jalan yang kedua yang disebut sebagai al-maghdubi alaihim dan ad-dallin ini adalah jalan yang gampang, jalan yang menyenangkan, jalan yang kita anggap itu begitu membebaskan kita, padahal di ujung perjalanan itu adalah penderitaan. Sahabat embun hati, kita dalam hal ini diberikan kebebasan memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih jalan Allah ataukah jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita yang memilih jalan selain menuju Allah ini, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aina tazhabun, hendak kemana engkau melangkah? Seolah-olah mengatakan, ayo kembali, balik ke jalanku yang lurus, jalan yang mengantarkan kita pada keselamatan. Nah, ini yang pertama yang dinasihatkan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah, dan itu menjadi nasihat untuk kita semuanya. Apa 2 nasihat berikutnya? Saya akan bahas sebentar lagi. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli.
Sangat bulan-bulan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam mantra. Ya. Dolan. Sahabat Embun Hati yang berbahagia, mari kita lanjutkan apa nasihat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Nasihat kedua yang Jibril sampaikan kepada baginda Rasulullah mengatakan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Cintailah siapapun, tapi sadarilah, ingatlah bahwa engkau pasti berpisah dengan orang yang engkau cintai itu. Nah, sahabat Embun Hati, nasihat kedua ini adalah sangat tepat. Kita ini oleh Allah diberikan cinta. Cinta kepada apapun dan siapapun, ya. Cinta bisa kepada subjek, bisa juga cinta kepada objek. Di dalam Al-Quran misalnya ada ungkapan yang mengatakan bahwa Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsh. Nah, ayat ini bercerita tentang ada banyak hal yang menarik perhatian kita atau yang sering kita cintai. Apa itu? Yang pertama, sahabat Embun Hati, kita mencintai istri kita atau pasangan hidup kita. Kalau suami ya senang sama istrinya, ya istri senang sama suaminya. Nah, setelah kita menikah, kemudian kita punya cinta yang kedua, cinta kepada anak kita. Rasanya kalau kita berumah tangga, kita tidak memiliki anak, ada sesuatu yang kosong di dalam kehidupan kita. Maka kita pun memiliki rasa cinta, keinginan yang besar kepada anak keturunan. Nah, bahkan seringkali kita bisa melihat ada banyak kejadian orang yang dengan alasan mencintai anaknya sering kemudian menghalalkan berbagai cara. Apalagi disebutkan di ayat tersebut, kita juga punya cinta kepada perhiasan dari emas, dari perak. Misalnya kalau pas ada acara hajatan, acara kendurian, kita biasanya menjadikan itu sebagai ajang untuk memamerkan, mempertontonkan perhiasan yang kita miliki. Nah, ini hal yang juga menjadi bagian dari cinta kita. Selanjutnya disebutkan dalam ayat tersebut, kita juga punya cinta yang keempat, cinta kepada kuda tunggangan, ya. Cuman mungkin dalam konteks kekinian itu bisa diterjemahkan menjadi kendaraan, ya. Ada orang yang sangat bangga dengan kendaraan yang dia miliki, dia punyai. Lalu setelah itu ada juga cinta kepada sawah, ladang, dan kebun, ya. Nah, tiga hal belakangan ini juga bagian dari cinta kita. Betapa kita menginginkan ada satu kebun yang luas, sawah yang panen dengan baik, dan buah-buahan dari hasil kebun kita tersebut. Dan ini bentuk cinta yang ada pada diri kita. Nah, sahabat Embun Hati, apa yang tadi diungkapkan di dalam ayat tersebut adalah berbagai hal yang kita cintai ketika kita hidup di dunia ini. Jadi adalah hal yang lumrah ketika kita mencintai hal tersebut. Nah, hanya saja Jibril mengingatkan kepada kita bahwa cinta kita kepada hal-hal semacam itu harus diingat bahwa kita ini pasti berpisah dengan apa yang kita cintai itu. Tidak ada orang yang membawa pasangannya, tidak ada orang yang membawa anaknya, tidak ada orang yang membawa kendaraannya, pun tidak ada orang yang membawa kebunnya, sawahnya, dan lain sebagainya. Kita pasti berpisah dengan itu semuanya. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah iman kita, ilmu kita, dan amal saleh kita. Kemana yang lainnya itu? Yang lainnya itu meninggalkan kita. Maka sahabat Embun Hati, jangan terjebak dengan cinta yang tadi saya sebutkan. Kalau cinta kita berlebihan kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi itu, maka boleh jadi itu akan mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita belajar dari sebuah kisah legendaris tentang bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian yang Allah berikan kepada beliau. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ini menginginkan seorang buah hati. Beliau menikah dengan Siti Sarah,
Seberpuluh-puluh tahun beliau menikah dengan Siti Sarah, tapi ternyata belum juga memperoleh keturunan. Lalu kemudian beliau menikah dengan Siti Hajar, dan dari situlah kemudian lahirlah seorang anak yang sangat dirindukan, yang sangat didambakan, yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Coba bayangkan sahabat ampun hati, anak yang dinanti-nantikan puluhan tahun, tumbuh sehat, lucu, nurut, taat, saleh kepada agama, taat kepada orang tuanya. Tiba-tiba suatu malam Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Beliau terbangun, bermimpi lagi hal yang sama, sembelih anakmu. 3 kali beliau bermimpi, dan beliau yakinlah bahwa ini adalah perintah dari Allah untuk menyembelih buah hatinya. Kita bayangkan ketika kita dalam situasi berat semacam itu, apa mungkin kita melaksanakan perintah semacam itu? Rasanya tidak ada orang tua normal, ayah normal yang kemudian mau menjalankan hal tersebut. Anak yang menjadi belahan jiwa kita harus disembelih. Namun sahabat ampun hati, ternyata Ibrahim lebih memilih cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anaknya. Dia sampaikan hal tersebut kepada putranya, wahai anakku, aku disuruh Allah untuk menyembelihmu. Dan karena beliau inilah anak yang saleh, kemudian beliau pun merelakan bahwa kalau itu perintah dari Allah, apapun akan dia kerjakan. Maka bertemulah ayah dan anaknya ini, dan disiapkan oleh Nabi Ibrahim pedang yang tajam. Dia tutup matanya anaknya tersebut, dan ketika dia sembelih anaknya tersebut, terbukti Allah tidak pernah zalim kepada hambanya yang saleh. Digantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan domba. Dan inilah yang kemudian kita jadikan semacam peringatan dengan adanya Idul Adha. Salah satu nilai yang kita pelajari dari situ adalah memperingati bagaimana perjuangan pengorbanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sahabat ampun hati, sekaligus kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita hidup ini, kita tidak boleh menjadikan cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada kendaraan kita, kepada perhiasan kita dan lain sebagainya itu sebagai dasar kita untuk mengabaikan cinta kita kepada Allah. Tapi apa yang kita lihat hari ini, banyak orang yang dengan mudah meninggalkan sholatnya, meninggalkan agama, meninggalkan perintah-perintah Allah dengan alasan duniawi. Saya nanti kehilangan customer saya, saya tidak bisa melayani konsumen saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita kalahkan Allah atas nama kepentingan duniawi. Dan ini bukti bahwa kita menjadikan cinta duniawi kita di atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah Jibril, kita boleh mencintai siapapun, apapun, tapi ingat, kita pasti berpisah dengan itu semuanya. Ini sahabat embun hati, nasihat kedua dari Jibril kepada baginda Rasulullah. Apa nasihat yang ketiga? Akan saya bahas sebentar lagi. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International program. 80 international award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Sugeng pepanggian di acara yang luar biasa. Laya-laya santai geluda. Jangan lupa saksikan Laya-laya santai geluda setiap hari Senin, Selasa, Kamis jam 9 sampai jam 10 hanya di RBTV Asli Jogja. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk
selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Hai Questioners! Balik lagi di Talkation. Halo Questioners, Talkation kini hadir kembali dengan suasana yang baru, lebih fresh dan juga lebih fun. Bersama narasumber yang seru dan punya banyak segudang pengalaman yang menarik. Aku yang pengen bahagia, jujur kesemarat, urip rekoso. Mulai mlaku kereta iki. Mantap. Membahas topik edukatif dengan cara yang fun gak akan bikin kalian bosan. Nantikan Talkation hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action. Sahabat Embun Hati yang berbahagia, mari kita lanjutkan apa nasihat Jibril kepada baginda Rasulullah yang ketiga. Jibril berkata kepada baginda Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Berbuatlah sesukamu, semaumu, tetapi ingat setiap perbuatan itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Mari kita cerna baik-baik, apakah demikian adanya? Ternyata benar. Tidak ada satu perbuatan kita ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perbuatan yang kita anggap paling tersembunyi, yang kita malu kalau orang lain itu mengetahuinya, itu sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maka Jibril mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari itu semuanya. Saya teringat dalam sebuah ayat yang lain, Luqmanul Hakim pernah berkata kepada ananda dia tercinta, putranya tercinta, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, jika ada satu perbuatan sebesar biji sawi di dalam sebuah batu, ya, di langit atau di bumi, niscaya Allah pasti mengetahuinya. Ini nasihat yang luar biasa, betapa Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik akan berbalas kebaikan, perbuatan yang buruk pasti berbalas keburukan juga. Nah, cuman kadang-kadang kita merasa bahwa perbuatan kita itu luput dari pengawasan Allah. Di sisi lain, sahabat Embun Hati, Allah memang dengan Rahman dan Rahimnya itu tidak mencabut berbagai hal dalam kehidupan kita ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat kesalahan. Kembali kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau mengatakan bahwa ketika kita berbuat dosa, Allah tidak pernah mencabut 4 hal dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, Allah tidak mencabut rezeki dari kehidupan kita. Coba lihat. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat misalnya, apakah rezeki kita putus? Berhentikah rezeki kita? Stopkah gaji kita? Kan tidak. Nah, karena itu kita merasa baik-baik saja ketika saya berbuat dosa. Gaji saya, karir saya, jabatan saya tetap moncer dan seterusnya. Yang kedua, disebut oleh Syekh Nawawi, Allah tidak pernah mencabut kesehatan pada diri kita. Coba bayangkan sahabat Embun Hati. Kalau kita berbuat dosa misalnya, langsung jantung kita sakit, kaki kita kemudian bengkak misalnya, dan seterusnya. Saya yakin tidak ada orang yang mau berbuat dosa dalam kehidupan ini. Tetapi ternyata tidak demikian adanya. Ketika kita berbuat dosa, kita bohong, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya misalnya, itu tidak ada sakit dalam diri kita. Yang ketiga, Allah kemudian menutup aib kita, tidak membuka aib kita, sehingga kita bisa bermuamalah dengan baik. Coba bayangkan kalau sahabat Embun Hati tahu aib saya, barangkali Anda tidak mau mendengarkan tausiah saya. Ketika orang lain kemudian tahu aib kita, rasanya tidak ada orang yang mau bermuamalah, bekerja sama satu sama lain. Tetapi Allah kemudian dengan Rahman dan Rahimnya menutup aib di antara kita. Dan dengan itu kemudian kita bisa bekerja sama satu sama lain. Dan sekali lagi ini adalah implementasi kasih sayang Allah kepada kita.
Dan yang keempat, kata Syekh Nawawi, bahwa Allah itu tidak pernah kemudian menyegerakan pembalasan itu pada diri kita. Jadi Allah berikan ruang, Allah berikan waktu kepada kita agar kita ini punya waktu untuk memperbaiki diri. Maka kita sering lihat kenapa sebuah perbuatan itu, misalnya kita bohong hari ini, tidak langsung besok ketahuan. Tapi barangkali baru ketahuan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Nah, kenapa ini terjadi? Sekali lagi, karena Allah ingin memberikan ruang, memberikan waktu kepada kita untuk bergegas, bersegera untuk memperbaiki diri. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ungkapan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah, berlarilah, jangan lambat, jangan bermalas-malasan. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Kita ini disuruh demikian rupa adanya. Karena ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan itu, sahabat embun hati, sebenarnya kita melukai diri kita menjauh dari Allah. Maka kita bergegas. Kita harus lari kepada Allah agar kita punya kemampuan untuk kesempatan, kesediaan untuk memperbaiki diri kita. Nah, inilah sekali lagi kenapa kemudian Jibril mengatakan, berbuatlah sesukamu, tapi ingat bahwa segala perbuatan kita itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini, sahabat embun hati, seperti hukum tanam tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kita tanam padi, yang tumbuh padi. Kita tanam jagung, yang tumbuh jagung, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam kehidupan ini. Kita tanam kebaikan, insya Allah yang kita tuai adalah kebaikan. Kita tanam keburukan, yang kita tuai keburukan. Itulah hukum tanam tuai, sebab dan akibat. Karena itu jangan pernah menganggap itu tidak pernah berbalas. Barangkali tidak di dunia ini, tetapi dia akan berbalas di akhirat. Saya teringat dalam kitab yang lain, dalam kitab Madarijus Salihin karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ketika kita ini berbuat kesalahan, berbuat dosa misalnya, maka Allah ini akan membersihkan jiwa kita. Cuman memang di dunia ini Allah memberikan kesempatan pada kita. Kita membersihkan diri kita sendiri ataukah kita yang dibersihkan oleh Allah. Nah, ketika kita membersihkan diri sendiri dengan istighfar, dengan ibadah, dengan zikir, itu berarti kita membersihkan diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang dengan kita ini terlena, kita alfa, sehingga kemudian kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim, kita dibersihkan dengan apa? Pertama, kita dibersihkan dengan sulitnya mencari nafkah. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, kita dibersihkan dengan musibah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita dibersihkan Allah dengan sakit yang datang dalam kehidupan kita. Mulai dari sakit yang ringan sampai dengan sakit yang berat. Dan yang keempat, sahabat embun hati, Allah bersihkan jiwa kita dengan beratnya peristiwa sakaratul maut. Nah, karena itu pertanyaan yang paling mendasar adalah, kita mau pilih yang mana nih? Kita mau dibersihkan Allah, ataukah kita membersihkan diri kita sendiri? Nah, tentu saja orang-orang yang bijak, orang-orang yang memiliki kesadaran ruhaniah yang bagus, dia tidak menunggu Allah bersihkan. Dia dengan sukarela, dengan penuh kesadaran, membersihkan dirinya sendiri. Nah, maka sahabat embun hati, benarlah Jibril ketika mengatakan, silakan berbuat apapun. Tapi ingat, segala perbuatan kita pasti dimintai pertanggungjawaban. Oke, boleh jadi perbuatan kita tidak diadili di dunia, tapi ingat, di akhirat pasti Allah mengadili segala perbuatan kita itu. Nah, inilah sahabat embun hati, 3 nasihat dari Jibril kepada baginda Rasulullah yang sebenarnya tidak hanya untuk baginda Rasulullah, tapi tentu saja juga bagi kita pengikutnya, agar kita kemudian selalu mengingat nasihat kebijaksanaan tersebut, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Nah, demikian sahabat embun hati, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah karena kelemahan saya selaku manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.